Nggak, Ini KPK. independen dibilang ya. Independen. LMK itu independen, bukan lembaga pemerintah. Kata ChatGPT. Itu bukan gue yang ngomong ya. Tapi mereka beroperasi dengan izin dan pengawasan dari Kemenhunkam sama Kemenparekraf. Malah katanya nih beberapa event yang non komersil kayak kondangan, Ya, terus nikahan. terus lo apa gitu ya, acara-acara keluarga lo gitu. Lo jadi takut muter musik, takut diginin. Ini mas, copyright-nya si karakternya ini kagak nyolong. Hah? Asetnya? Nyolong asetnya. Tapi gue sempat mikir gini juga mas, apakah bikin film jelek juga marketing? Lo tau gak berita tentang Ari Lasso kemarin yang ngomongin soal WAMI gitu ya mas ya? Iya, iya. Soalnya kemarin Ari Lasso viral tuh. Dia marah-marah tahu soal WAMI. Marah di story. Dia ngasih ininya yang terbaru tuh. Capturean WhatsApp dia sama orang WAMI yang minta maaf. Kayaknya ya kalau nggak salah ya. Nggak, sebelumnya emang di story-nya dia ngomong kalau misalkan tuh. Iya saya tahu kemarin ada langsung mengungkapkan kecewaan terhadap wahana musik. Ari menyebutkan bahwa dari puluhan juta rupiah ia hanya mendapatkan sekitar 700 ribu. Oke. WAMI kemudian klarifikasi bahwa itu salah kirim. Salah kirim ke nama rekening ini. Enggak deh. Di mana data penonton terkirim ke email anggota. Oke. Nah, kata Ari Lasso ini bukan masalah teknis ini gitu. Tapi juga terkait dengan transparansi dan tata kelola distribusi royalti. Tapi gila banget ya. Gue bukannya ini ya. Maksud gue ini para LMK ini kan WAMI gitu-gitu kan. Kan ada WAMI, ada apa. Terus gabung dibawahi oleh LMKN. N-nya itu nasional kan. Kalau WAMI kan LMK gitu, lembaga mana kolektif. LMK let me know. Bukan let me know dong. Bukan. Itu biasa ya. LMK visi kayak gitu yang mereka yang harus pada Iya, sama. ih B ini Benny. royalti LMK. Lembaga Manajemen Kolektif. Nah LMK ini banyak mas, maksudnya? Banyak. Nah selain WAMI ada LMK lagi nggak? Coba biar kita tahu juga nih. Selain WAMI ada nggak sih LMK lainnya? KCI, Asiri, Basi, Badan Administrasi Standar. Nah semua itu under LMKN. Oke. Ada nasional N. Oke. LMKN nasional. Itu lembaga tersendiri dari antara ini. Lo tau nggak yang terbaru ini tahu? Kayaknya anak kita ada yang naikin deh di postingan itu. Jadi tiba-tiba LMK minta royalti ke satu hotel apa gitu. Oh iya, yang hotel ya? Terus hotelnya bilang, lu ngerti gak sih apa yang lo minta Tagih, gitu? iya. Ini gue burung beneran loh gitu. Kronologi ini mas, kalau yang gue nggak salah baca tuh, jadi ada nih salah satu hotel di mana Lombok apa di mana? Iya. Daerah-daerah sana lah. Nah terus si hotel ini kan banyak kamar tuh. Nah di kamar itu kan ada TV. Diduga kalau TV-TV itu tuh bisa menayangkan lagu kan, menayangkan musik lah. Nah, ditagih sama LMK, terus disuruh bayar. Nih. Tapi saking memang tidak clear infonya ya, malah katanya nih beberapa event yang non komersil kayak kondangan, nikahan, terus lo apa gitu ya, acara keluarga lo gitu. Lo jadi takut muter musik, takut diginin. Kan iya sebenarnya sih kan udah jelas ya, maksudnya lo kan nggak komersil gitu ya, cuman karena saking nggak clear soal ini gitu ke masyarakat, jadinya pada takut-takut gitu. Jadi lembaga-lembaga itu bisa asal tagih aja gitu kali ya? Kayaknya sih gitu, kayak, iya. Nih ada musik dikit, tagih karena mereka nggak ngerti gitu, terus dapet. Orang kan masalah mereka sama Migacon akhirnya selesai kan? Selesai dibayar. Berapa? 2,2 M. 2,2 M. Gede itu ya? Gede apa kecil ya? Kalau misalnya untuk Migacon kayak kecil ya? Untuk Migacon itu kecil, tapi kan tetap aja itu kan F&B mas, jualan makan dia. Iya bener sih. Dia nggak jualan musik gitu. Iya, musik mah cuma ini doang kan? Iya, cuma entertain aja. Tapi gue jarang, emang di Migacon tuh ada musik ya? Ada ambience musik, tapi ambience musiknya mungkin yang dibikin relate juga lah sama pasar-pasar yang makan di
Megacoan gitu lagu-lagu soalnya sekarang. Kalau makan Megacoan gue fokus ke suara perut gue aja. Sama ini sih jujur apa namanya? Udang rambutan. Udang rambutan ya. Enak tuh. Lu pernah suka Megacoan apa? Udang rambutan. Udang keju enak. Udang keju. Suka, enak. Suka. Udang keju gue suka. Karena jujur menu-menu di Megacoan susah didapetin tempat lain. Benar. Kalau mau makan itu ya di situ. Iya. Gitu. Tapi mie-nya jujur gue gak suka. Mie-nya kayak cuy mie Malang lah maksud lo? Iya. Gitu. Gue malah kebanyakan pesan itunya, Mbak. Tapi sayangnya dia nggak ada nasi sih ya. Bawa aja sendiri kan? Iya. Boleh. Bawa. Iya. Makan nasi pakai mie kan sangat-sangat western. Berarti sekarang orang kalau ke Megacoan, atau ini deh, wah tempat kita kerja kan suka muter lagu-lagu keren juga. Ini ya? Kadang Radiohead, kadang band-band Bandung. Kayak kemarin gue bilang sama lu, wah ini lagu Police Embassy nih gitu. Kadang Mocha mah editor kita ya. Iya, maksudnya tiba LMK datang gitu. Tagih saya tidak mau bayaran, saya maunya makan kebab Portopia. Nah, kalau AI itu enggak mas, tau gua. Nih, coba ya, tanya ya. Ada yang pakai buat lagu kemarin aku lihat. Ada? Kena juga? Lagu sendiri. Apa? Mau ada yang bikin lagu sendiri pakai AI. Oh, akhirnya diputar gitu. jujur gua kemarin. Untuk menghindari itu. Betul. Bener mas, tapi gua kan tahu ya. Gua waktu itu pernah ngulik lah, Suno ya? Suno gua pernah ngulik lah. Dan beneran bisa kan bikin musik kayak gitu. Gua datang dong ke pameran waktu itu di JCC. Pas gua denger, ya kita tahu lah mas, yang mana yang beneran bikin bikinan sendiri tapi ngasal, atau AI. Pas gua datang, acaranya acara pameran gede. Baru-baru ini, salah satu pameran gede lah, yang baru-baru ini. Ini bulan apa? Agustus. Pas gue dengerin suaranya, wah AI banget. Hebat. Nah mungkin, lu juga jangan judgmental. Enggak, gue gak judge. Mungkin itu salah satu cara. Ini mereka, respon mereka sama isu itu gitu. Iya, bener. Daripada gue kenapa-napa gitu-gitu. Toh bener, pada akhirnya bener, nggak kemana-mana tuh. Maksudnya nggak ada berita tentang si acara itu yang kena LMK, soalnya emang dia pakai AI. Tapi mungkin, nih karena saking randomnya LMK ya, kalau dari berita-beritanya ya, itu tuh kayak, pokoknya kalau ada di radar gue, gue minta lo. Gitu. Tapi misalnya dia nggak tahu apa-apa soal itu, apa-apa gitu, mungkin ini jadinya timbul ini nggak sih mas, perasaan kayak kita sebagai ya rakyat aja lah, terus ngerasa kayak ini AI nggak kena royalti nih, tapi ada pikiran jahat atau pikiran negatif ke lembaga-lembaga yang kurang bertanggung jawab itu kayak mikir, ntar juga kalau dia pengen lebih maruk lagi, AI bakalan dihajar juga kayaknya nih. Iya dia lagi nyari cara aja nih, sampai gitu jadi dosa ya. Iya, nggak tahu. Sih. Udahan apa ya? Nah, nih ada satu lagi isu mas, bukan isu sih. Kenil banget lah kayak. Tunggu, tapi LMKN itu ini kan Ri ya? Under pemerintah nggak Ri? Pemerintah ya, Dang ya? Coba tanya. Apakah pemerintah? Tuh, tidak langsung di bawah pemerintah, tapi di bawah Kemenkraf. Kemenkumham. Iya, secara undang-undangnya sama ini Kemenparekraf. Swasta atau itu adalah organisasi swasta atau komunitas pencipta dan pelaku. LMK itu independen, kayak OJK nggak sih? Nggak tahu ya, terlalu jauh. Kayak BPK. BPK apa? Badan Pemeriksa Keuangan. Itu mah jelas tuh. Itu jelas BUMN. KPK independen kayak gini berarti. KPK. Iya. Lembaga-lembaga yang di bawah kementerian. Kayak KPK. Iya. Mungkin ya KPK. Independen, tapi emang independen. Ini independen dibilang ya. Independen. LMK itu independen, bukan lembaga pemerintah. Kata ChatGPT. Itu bukan gue ngomong ya. Tapi mereka beroperasi dengan izin dan pengawasan dari Kemenhumkam sama Kemenparekraf. Itu. Tapi harus mendapat izin dan diawasi oleh pemerintah supaya tata kelola royalti berjalan dengan benar. Bang, tapi gue mau nanya deh. Kenapa tadi bilang? Lo masuk kamera nggak nih dia? Coba. Karena Ahmad Dhani baru ngepost. Oh iya. Bilang Wami
Iya, Wami. Tajam ke bawah, tapi sama Ya, tumpul ke band kaya atas. nggak mau. Iya. Nah itu band kaya emang apa sih band kaya? Band kaya tuh band yang Iya, udah band established, settle, yang maksudnya udah settle, dan kenceng, Sheila. penjualannya udah bagus, udah terkenal dari lama. Nyanyiin lagu lain ya? Enggak, maksudnya lagu mungkin ada band yang enggak. Nah, ini gue juga bingung nih. Ketika Ahmad Dhani ngepost kan seakan-akan LMK itu atau Ari Lasso deh. Seakan-akan LMK itu yang terdaftar tuh orangnya gitu. Tapi yang setahu gue secara ini LMKN itu yang terdaftar adalah pencipta. Jadi misalnya Dewa mainin lagu gua di konser, ya ada harus royalti. Which is itu kan yang Ahmad Dhani omongin sebelumnya kan. Kalau gua mah udah bayar putus, gua mah udah izin WhatsApp segala macem. Apa tadi pertanyaannya, Bang? Tapi katanya Ranger juga masuk situ loh. Apa? Tuh, enggak. Ranger masuk situ ketika Charlie dan beberapa musisi bilang, udah bebasin aja, kafe-kafe boleh mainin gua. Tiba-tiba pihak LMK bilangnya kayak gitu, bilangnya adalah apa namanya? Oh, bukan cuma pencipta, tapi ada komposer, ada eranya di balik. Jadi diada-adain gitu. Harusnya emang master sama penulis lagu sama Main. arranger. Itu doang sebenarnya yang harus dapat royalti. Nggak, nah sekarang listnya tidak juga dibuka di publik. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Sebenarnya undang-undangnya gimana? Tapi kalau di luar negeri emang gimana sih Bang? Nah, Tuh nggak tahu. ngomongin luar negeri, gue sekarang udah punya ini cara-cara orang miskin aja mas, supaya nanti kalau gue merit gue nggak mau mainin lagu-lagu Indo, gue mau main lagu Indo. Tapi kan kalau lo merit itu kan bukan hal yang komersil, Pak. Lah katanya kalau misalnya Kecuali kawinan lo kayak kawin Raffi Ahmad, ada sponsornya. lo ngeremehin gua. Bercanda. Orang saya beli di sini gua. Iya, lupa. Iya. Maksudnya, jadi ini mas, grup WhatsApp gua mas. Grup WhatsApp keluarga gua, nyokap gua, kirim. Adek, kalau mau nikah nanti nggak usah ada lagu. Itu loh maksud gue. Itu tadi maksud gue. Masyarakat responnya juga sama kayak COVID lah. COVID awal deh. Tiba-tiba orang, minum minyak kayu putih atau apa. Anjir, iya. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi bener. emang dari atas ke bawahnya infonya juga nggak jelas gitu. Iya. Nah coba deh tanya pertanyaan si itu tadi Arab. LMKN ada nggak di luar negeri? LMKN. Apakah ada lembaga sejenis LMK di luar negeri? Apakah ada lembaga sejenis LMK di luar negeri yang sudah berjalan? LMK di luar negeri yang sudah berjalan. Banyak. Oh, CMO mah udah sistem yo. Tahu kan lo CMS, CMO itu udah ada di sistem kayak YouTube kan ada tuh CMS-nya. Ini mah udah jalan ini. Udah jalan dan gak jadi isu. Dan gak ribet Ya? gitu. Nggak kemaruk gitu kalau kata Ari Lasso. Gak kemaruk. Gak tahu Bang. Kalau perhitungan itu kan ini ya. Pembagian itu angka ya. Di website ada tuh. Ada. Website LMKN.apa gitu. Apa perhitungan apa? Perhitungan jadi misalnya Berapa kali tayangan, berapa kali gitu. Oh, berapa persen? Oh, tarif-tarifnya. Iya. Enggak, udah gue juga udah tahu. Terus mereka ngasih laporan per tahun kita berapa ngasih royalti gitu, kita tukang berapa M. Enggak, yang gue, ini apakah, maksud gue, ini rules benernya gimana? Apakah yang nggak boleh dimainin yang terdaftar di LMK gitu loh maksud gue. Misalnya gue main lagu Londang, terkenal banget gitu. Terus tiba-tiba, lu main lagu Gandang gitu. Lu sama gua kena nggak? Kalau kena mah kita aja berdua nggak salah gitu. Nah nggak bisa LMK. Nah kayak Dani kan begitu. Kasusnya kayak si Ari Lasso ini sebenarnya kan dia. Nah iya. Gue bawain lagu sendiri nih. Terusnya gue kena LMK nih. Terusnya gue digaji, dibalikin dong uang gue yang gue bayar ke LMK gitu. Iya. Nah ternyata yang dibalikin cuma 700.000 doang. Iya, jadi bias kan, semuanya serba bias gitu. Berarti belum ini ya. Belum matang sistemnya. Tapi udah nagih. Iya. Salahnya di situ. Itu. Jadinya berita viral, jadinya isu. Belum lagi dipotong sama buat gaji karyawan si LMK juga. Itu dari mana? Iya, operasionalnya gitu kan. Iya. Kalau Merah Putih One for All kan jelas. 6M. Jadi bikin Tayang. Tanggal 16. Udah lihat belum videonya? Katanya diturunin lagi. Iya katanya nggak jadi. enggak ada udah enggak ada ini bilang ada beberapa diturunin tuh. di Cinepolis turunin. Tapi gue selalu keinget
Dan gue udah ngomong ke keluarga gue soal film ini. Emang kenapa XX1 itu tetap nayangin film Merah Putih One for All ini meskipun banyak isu-isunya. Terus gue caption dari lo. Apa? Karena emang XX1 gak pernah bertanggung jawab sama moral. Iya, dia gak peduli sama moral penonton. Pintaran anak-anak Indonesia. Orang dibayar. Iya emang kalau kayak gitu tuh film yang bayar buat XX1. Iyalah. Kalau misalkan film kayak Conjuring, yang bayar siapa? Conjuringnya atau XX1? Distributor di sininya. Oh, distributornya ke ini. Ke sono. Nah, kenapa turun? Karena udah nggak dapet nih pemasukannya, udah selesai gitu. Biasanya kan gitu kan. Tapi kalau di main tetap ada kan, berarti pemasukan masih ada, berarti masih bisa bayar rent di XX1. Sesimpel itu kayaknya ya. Sesimpel itu. Iya. Sama Pervigi ada kesamaan. Perfikri apa sih? Oh ini. Perfikri apa? Ini apa si pembuatnya? PH ini tuh under Perfikri bikinnya. Tapi Perfikri itu setahu gue ini media berita awalnya. Oh iya. Awalnya media berita. Itu kayak apa sih komunitas film ya? Apa sih? Lembaga film apa gitu? YouTube channel gitu sih tulisannya harusnya Perfikri TV gitu kan bilangnya. Oh nggak jelas deh. Isu terbaru dari film Merah Putih One for All ini bukan terbaru sih, mungkin gue doang yang baru tahu. Ini mas, copyright-nya si karakternya ini kagak nyolong. Hah? Asetnya? Asetnya. Si ini nih karakter A, B, C, D, E, F, G. Oh enggak, mereka ada ngambil beberapa spot animasi Korea gitu. Iya, emang comot-comotan. Film comotan mas, 6M. Tunggu, nih kan gue selalu bilang ya, kayak kemarin gue sambil makan siang, gue berantem sama Fahri sampai dia ambil lauk gua. Ketika lo mempermasalahkan 6M dan hasilnya kayak gini, yang lo permasalahkan apa? Kalau misalnya permasalahkan hasilnya gini, berarti kan subjektif kan? Ya. Lo mempermasalahkan artistiknya gitu. Ya. Nah, sedangkan orang-orang tuh enggak sih, maksud gua paham gua, maksudnya itu kan duit dia sendiri sama gua gitu, sama gua. Ya udah enggak usah ditonton, enggak usah apa gitu loh maksudnya. Enggak usah, iya benar. Ini kan sama aja kayak ini loh, waktu zaman-zaman label ngeluarin banyak uang buat Melayu gitu. Iya kan? Cuma kan katanya don't judge a book by its cover, tapi gue ngejudge di cover si muka-mukanya itu. Iya. Don't judge the book by its cover, tapi pengen gue bakar covernya juga ya. Ngejudge banget. Gambarnya bagus banget kayaknya. Iya. Bagus apa? Ya udah banyak banget sih. Banyak lah. Kalau misalkan mau bahas Merah Putih One for All udah banyak lah. Iya. Intinya ada yang FPS-nya turun, pas di mana, buset kok film bisa FPS-nya turun. Tapi kan, ya maksud gue gini loh, Pak, nggak ada hak. Ya betul. Maksudnya gini, kalau dia diputer di billboard gitu, kita bisa protes kenapa? Itu hak kita gitu, hak publik gitu. Di jalanan umum gue lagi jadi ngeliat gituan, padahal gue nggak mau ngeliat. Tapi kalau di XX1 lo tuh punya pilihan, beli tiket apa enggak gitu maksud gue. Betul. Tapi gue sempat mikir gini juga mas, apakah bikin film jelek juga marketing? Orang. Iya. Ini kan yang di trailernya itu kan sekilas kilat-kilat doang. Kita ada ketika zaman gue kuliah gitu ya, terus belajar advertising. Bad advertising tuh sama dengan good juga. Justru ketika lo bikin bad advertising, orang malah jelek banget, tapi orang malah nonton gitu. Yang sama aja kayak jangan lihat kiri gitu lah. Iya. Counter psychology gitu kan. Reverse psychology ya. Reverse psychology. Kayak film animasi kemarin baru aja film animasi bagus. Iya, Jumbo. Naik dong. Lah emang ini pas banget untuk dijatuhin sama dia. Lucu tuh ini. Gue cuma liat sepenggalan sih. Kan gini. Pak, kalau ini kan merah putih nasionalis, kenapa namanya pakai bahasa Inggris? Iya, komennya. Terus orangnya ngomong ini, gue nggak tahu tuh orang yang bikin apa gini. Ya bahasa Inggris kan bahasa kita. Coba ngomong, bahasa Inggris kan bahasa kita juga coba deh. Itu lucu banget. Oh, bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Iya, bahasa Inggris bukan bahasa asing. Anjir. Oh iya, salah. Bahasa sehari-hari kan. Udah diajarin dari kecil katanya. Iya. Bahasa Inggris udah diajarin dari kecil. Ya, anak sekarang. Gua. No, Arfa no, gitu kan. Enggak sih. Enggak pernah gua. Arfa, eat. Enggak. Sit, iya. Lanjut. Ya kalau gua sama yang gue Ojo ya, Jawa. Iya. Bahasa daerah. Tapi memang gitu ya, maksudnya orang kalau udah di atas kayak. Tapi bakal matters omongannya. Kita nggak ngomongin Bupati-Pati ya. Bupati-Pati. Ketika omongannya slip, orang langsung. Itu mantap sih buat gue. Cuman hal-hal kayak gini gitu.
Ya menurut gue intinya mah pemerintah 0, swasta 1. Iya sih benar. Tapi buat ngalihin isu juga kayaknya. Emang ada isu yang apa sih? DPR naik, boy, gajinya boy. Oh, Iya. gajinya. Gaji anggota DPR naik. Per hari bisa 3 juta lah ya. Per hari bisa naik 3 juta? Enggak, per hari Oh. 3 juta. Oh. Hitungan per harinya 3 juta? Iya, plus tunjangan gitu-gitu kan, Iya. tunjangan meeting gitu-gitu. Itu bisa lebih dari itu malah. Dulu zaman Krisdayanti juga udah diomongin kan. Iya, heeh. Itu Krisdayanti juga ini banget ya, apa namanya? Vokal. Innocence banget gitu ngomongnya, innocent banget gitu. Nah. Tapi ini tuh gini, ini intinya gini sih Pak, ini kita udah sudahin aja lah menurut gue. Intinya Gak enak banget obrolan hari ini, Mas. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ganggu semua ini. Nggak, ya itu dia menurut gue. Apa namanya, obrolan ini kayak hot news nih. Cuman diomongin males tau nggak lu? Iya, ganggu. Jadi mikir-mikir, ini apaan sih, kenapa ada LMKN, kenapa ada merah putih? Kayak coba deh, 3 berita besar di 2 minggu terakhir. Merah Putih One for All, Royalty, LMKN, sama Bupati-Pati. Bupati-Pati. Gue lebih semangat Bupati-Pati. Bupati-Pati. Iya. Jelas tuh kayak... Dia naik tank, pas tol saya akan lebih baik lagi. Turun masuk dari tank. Woi, kayak film tuh, asli. Dan- Terus kata si Bayu tadi juga bilang, katanya ada scene di mana? di One Piece. Apa Bayu? Ada scene di One Piece yang dia didobrak pintunya pakai kapal ya? Nah itu dilakuin juga. Dilakuin juga di Pati. Iya. Mantap. Nih, ini scene. Tapi juga, ini ngomongin One Piece ya, beneran One Piece deh. Oh, itu Sebelum kemarin. akhirnya ada omongan resmi dari pemerintah, kan pemerintah akhirnya ngomong kan, Ya, jangan. selama tidak di atas bendera merah putih, nggak apa-apa. Tapi sebelum itu ini, buset semua orang bendera mereka diiniin nama orang, apa maksudnya kayak iya, kayak Ada polisi datang, ambil segala. iya. Tapi gue masih ngeliat tadi pas berangkat kantor ada truk lagi konvoy, satunya bendera apa One Piece, satunya lagi bendera Akatsuki. Keren tuh asli. Ini for the sake of being apa nonton anime aja ya. Ada temen gue di Malang, di WhatsApp sama Pak RT-nya. Jadi temen gue itu anak muda seumuran gue, masang bendera One Piece. Gitu kan. Kan lagi bagusan terus kata Pak RT-nya, "Mas, maaf ini ibu-ibu sama bapak-bapak terganggu, boleh turun nggak?" Terus temen gue kayak ini gini, "Pak, yang saya lakukan tidak melanggar undang-undang. Ini juga hak saya untuk ini. Kalau siapa aja yang keberatan boleh ke rumah saya mau diskusi gitu." Ya ada beberapa orang memang yang punya waktu banyak untuk ngelakuin itu. Untuk ngomong gitu ya. kayak gitu ya. Kalau gue mah ya udah saya turunin, bacot lo gitu. Iya. Memang kalian bendera itu bisa mengundang perpecahan ya. Nah, Makar kagak sih. itu menurut Itu gue kan sebenarnya- tergantung. Kalian gimana? Menurut gue tergantung sama itu kan ngomongin nasionalisme ya. Kalau nanya kayak gitu ya. Ya nasionalisme kan di hati sama pikiran. Kalau misalkan tentang sebagai simbol doang. simbol Merah doang. putih kan simbol. Kecuali itu bendera merah putih lubah. Nah, itu Terus baru lu ada. kibarin itu. Iya. Itu kontroversial lah. Tapi ini kan enggak. Iya, ini kan cuma bentuk protes apa namanya? Dan One Piece tuh menggambarkan Beranian, solidarisme. dan katanya kan One Piece kan Ceritanya One Piece itu kan ibaratnya selalu berlayar di wilayah terpenegara kan. Ya. dia itu melawan pemerintahan lah. Iya, Lalu tau nggak ini Ibu Sri Mulyani bilang pajak itu kayak zakat. Iya. Jadi yang menerima itu ada hak orang lain kayak zakat termasuk pajak. Orang yang terima pajak berarti orang yang betul-betul ya orang yang kayak Santun. Dikiranya kita fresh graduate Iya. kalau dia sudah Iya, itu kaum penerima zakat. nggak semangat ya. Iya. Ini soalnya Kecuali Bupati Pati dan One. ini kan Agustusan kenapa kita nggak ini lomba aja? Lomba Kan ada lomba karyawan kan lagi. Ini ya. Iya. Kita malah syuting, harusnya kan kita malah lomba dong. Tapi kan syuting ini juga kan kita membentuk nasionalisme. Nasionalisme iya. Nasionalisme untuk negara ini adalah coba ada nih kita tutup dengan lagu itu ya, Koil. Itu katanya rame lagi. Apa? Nih ngomongin seru nih. Katanya Lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman itu katanya harus bayar juga royalti. Nah itu kan udah yang diomongin ketika kemarin tuh. Iya, yang katanya kalau misalnya orang paling kaya di Indonesia Ya, tentang W.R. royalti ya Supratman. W.R. Supratman lah sama Iya, keluarganya. gila Katanya kalau nyanyiin itu juga harus bayar katanya sekarang. Di depan rumah gua ada update kayak 17-an. Iya. Hah? Bener gak? Sampai tandingin sepak bola Iya, juga di harus Iya, bayar. Jual. FIFA ini apa tuh? PSSI. Iya. PSSI tapi akhirnya nolak.
nggak mau PSSI. Nggak mau apa? Nggak mau bayar royalti apa nggak mau nyanyiin? Udah itu. Lebih baik apa? Indonesia Raya sama Tanah Air harus kena royalti. Terus PSSI mengundang Anang lagi? Bercanda. Enggak, ini kan lu malas kasih denger kayak gitu kayak apaan sih gitu. Iya. Ada duit receh yang diambil mungkin dari kayak 17-an, dari kondangan. Tapi ada juga lembaga-lembaga kayak PSSI yang mau diraup juga Itu nih. iya makanya. Ya mungkin mereka tahu seberapa kayaknya PSSI ya. Iya. Kayak pungli dong anjir. Ya memang itu kan dibilangnya kan. Iya. Pungli. Oh ini lagunya. Lagu Otong Koil. Iya liriknya nih. Nih. Nasionalisme untuk negara ini. Apa sih yo? Ini. Lagunya apa judulnya? Kenyataan dalam dunia fantasi. YouTube dong Mas Tio. Udah gak usah lama. Ini sama Ahmad Dhani kalau nggak salah deh. A minor dimulainya. Aku tak butuh penjelasanmu. Aku Oh, nasionalisme untuk negara ini adalah pertanyaan. Oh iya. Topi juga keluar dari Wami. Baru kalau Tapi itu nggak ngaruh, nggak bikin Wami akhirnya atau LMK akhirnya tidak minta royalti ke orang-orang. Jadi sebenarnya apa mereka nih gitu loh? Prabowo tak singgung kenaikan gaji PNS di pidato era APBN 2026. Wami ini sebenarnya udah dari lama nggak sih? Soalnya Udah lama, Wami itu lama. Jadi kayak lo kalau tau Indonesian Idol gitu ya, itu kan kayak RCTI itu kerjasama sama Wami itu untuk lagu-lagu apa yang aman di broadcasting gitu-gitu kan, ya kan? Fari, ya kan? Iya, gue bayar. Pokoknya biasanya kalau Ada bayar tahunan gitu. Kalau itu emang udah dilakukan dari dulu Mas ke LMK. Udah. Tapi konsep LMK ke hotel, ke tempat makan itu tuh Kondangan. Iya. Udah itu ikut lomba lo, lomba apa? Gue lomba makan ginseng. Oh, Lomba makan ginseng. sup. Buat stamina kan biar menang terus lombanya. Oke. Yuk, Kita tutup aja dengan ontong koin.